Perhotelan mendesak pemerintah meninjau larangan PNS rapat di hotel. Warga miskin memprotes penyaluran bantuan tunai PKH salah sasaran. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Reaksi perhotelan terhadap kebijakan Menpan soal larangan PNS rapat di hotel masih menjadi sajian utama hari ini. Perhotelan mendesak peninjauan larangan karena pendapatan masih mengandalkan order pemerintahan. Kelangsungan usaha hotel maupun karyawan terancam PHK jika surat edaran Menpan tak segera dicabut. Reaksi kalangan perhotelan ini dianggap berlebihan. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Dampak surat edaran Menpan tentang larangan PNS rapat di hotel mulai dirasakan perhotelan di Bandar Lampung. Sejak keluar surat edaran tersebut, order hotel sepi. Bahkan sejumlah instansi membatalkan pemesanan hotel. Karena itu, pengusaha hotel di Lampung meminta pemerintah meninjau kembali keputusan tersebut. Sejak keluar surat edaran dari Menpan, tak ada lagi order dari lembaga pemerintah ke Hotel Sentral Bandar Lampung. Kalaupun masih ada rapat instansi pemerintah, sebatas kontrak sebelum keluar edaran Menpan. Surat edaran Menpan sangat mempengaruhi pendapatan sejumlah hotel di Lampung. Jika kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan perusahaan perhotelan mem-PHK sebagian karyawan. Supervisi Hotel Arni Sentral Bandar Lampung, Jamaluddin, mengungkap pendapatan hotel di Lampung dari penyewaan gedung dan konsumen mayoritas instansi pemerintah. Jika larangan ini tetap diberlakukan, kelangsungan usaha hotel bisa terancam. Jamal berharap peninjauan larangan lembaga pemerintah menggelar rapat di hotel, Menteri perlu melihat hotel memiliki banyak karyawan. Jika pendapatan hotel anjlok, konsekuensinya terjadi PHK. Ke sini yang DPR RI-nya. Saya rasa kalau untuk kegiatan untuk di hotel-hotel adalah kebijakan-kebijakan tertentu lah. Karena omset untuk di hotel, seluruh hotel mungkin ya, saya rasa kegiatan-kegiatan itu memang pemasukan hotel kebanyakan memang dari kegiatan pemerintah gitu Pak. Saya rasa untuk pemerintah juga kalau bisa memang untuk yang kebijakan-kebijakan direvisi lagi lah gitu kan, untuk kemajuan semua pihak hotel, baik di Lampung, Jakarta, semua mungkin di Indonesia. Nah itulah omset untuk hotel. Kalau memang kebijakan itu selalu diperketat begitu, mungkin ya hotel akan bangkrut semua. Ada mungkin PHK karyawan kan mungkin Pak. Saya rasa itulah. Saya juga mungkin untuk dari pihak hotel saya rasa mungkin menolak lah Pak. Kendati mendapat protes dari pengusaha hotel dan rumah makan, pemerintah Provinsi Lampung bergeming. Pemerintah provinsi akan tetap melaksanakan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tentang larangan rapat di hotel. Pemerintah provinsi belum menanggapi resmi protes PHRI terhadap surat edaran Menpan tentang larangan menggelar kegiatan di hotel. Namun, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Adeham, menyatakan Pemprov akan mematuhi surat edaran Menpan. Hanya instansi yang telah menandatangani kontrak sebelum surat edaran Menpan keluar yang masih ditoleransi untuk rapat di hotel. Surat edaran tentang larangan rapat di hotel merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Karena itu, provinsi tidak bisa berbuat banyak dan harus mengamankan surat edaran ini. Meski begitu, Asisten 2 yakin pemerintah pusat akan meninjau kembali surat edaran ini.
Karena itu, Adaham akan melihat kondisi di lapangan. Pemprov tidak serta-merta melaksanakan kebijakan tersebut tanpa melihat kondisi real di lapangan. Kemarin itu di dalam waktu kita pertemuan kan, itu aturan itu kan memang kadang-kadang harus dilihatkan kondisi di lapangan, kan? Ya, kita patuh kepada aturan itu, tapi bagaimana di lapangannya? Karena ada aturan itu begitu dibuat kan belum tentu berlaku. Dari kondisi kesiapan di lapangan. Ya. Nah, kesiapan di lapangan. Nah, langkah provinsi sendiri menyikapi tuntutan dari anggota PHRI itu sendiri, apakah akan? Kita belum sikapi karena kan itu sikap kita begini. Pemerintah ini kan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat, mengayomi. Nah, kita belum punya sikap apa, kan tetap mengikuti itu. Hanya mungkin penyesuaian dulu. Penyesuaian. Yang mungkin kontraknya sudah dilakukan, mungkin dilakukan jalan. Tapi kalau Januari nanti kan kontrak baru semua, ya nggak boleh lagi dong. Sebelumnya, karyawan hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI berunjuk rasa di kantor gubernur dan DPRD Lampung. Mereka memprotes surat edaran Menpan yang melarang lembaga instansi pemerintah menggelar kegiatan di hotel. Langkah pemerintah ini untuk mencegah pemborosan anggaran. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Surat edaran Menpan tentang larangan rapat di hotel mendapat tanggapan dari anggota DPRD Lampung. Wakil rakyat meminta pemerintah meninjau kembali surat edaran. Dewan khawatir larangan tersebut berdampak buruk pada kelangsungan usaha hotel. Anggota DPRD Lampung menghargai sikap pemerintah pusat dalam upaya penghematan anggaran. Namun tidak harus dilakukan dengan kebijakan yang bersifat umum, yakni melarang aparat instansi pemerintahan melakukan rapat di hotel. Bagi DPRD Lampung yang perlu dilakukan pemerintah pusat adalah bagaimana menumbuhkan semangat untuk menghemat anggaran, bukan menerapkan kebijakan yang bersifat pukul rata. Sebab tidak semua kantor pemerintah memiliki aula yang layak dan memadai kapasitas untuk mengadakan rapat dengan banyak peserta. Melihat kondisi ini, anggota DPRD Lampung dari fraksi PKS Ahmadi Sumaryanto meminta pemerintah meninjau kembali aturan ini. Sementara pengaduan yang disampaikan anggota PHRI Kamis kemarin akan dibahas dan disampaikan kepada eksekutif. Dari sisi kemanfaatannya, mestinya Menpan juga memilah. Karena memang tidak semua SKPD itu punya tempat yang layak untuk rapat dan sebagainya. Kita tahu bahwa banyak SKPD kantornya saja kecil, sehingga kemana mereka akan rapat. Sementara kalau semuanya misalnya diarahkan ke milik pemerintah, jelas juga tidak akan tertampung semua SKPD. Mestinya semangatnya saja yang disampaikan, bahwa kalau memang semangatnya ada kesederhanaan, ya tinggal nanti disesuaikan. Ya, SKPD itu tidak usah misalnya di ballroom yang mewah, tapi cukup di tempat-tempat rapat. Toh di hotel itu juga ada kelas-kelas. Nah, mungkin mereka boleh pada kelas-kelas tertentu yang sederhana. Selain itu, fraksi PKS akan menyampaikan keluhan anggota PHRI kepada anggota DPR RI yang saat ini sedang reses di Lampung. Aspirasi ini diharapkan dibawa dalam sidang dengar pendapat dengan memanggil Menpan. Karena ini kebijakan pusat, kita akan sampaikan kepada kebetulan ini sekarang masa reses anggota DPR RI DPD. Kita akan sampaikan kepada mereka, ini loh kondisi di bawah, bahwa tidak semuanya itu SKPD itu punya tempat yang layak, sehingga kita minta Menpan, ya mereka panggil Menpan lah, supaya juga kebijakan pada dasarnya setuju, cuma harus tidak bisa dikebiak-uyah istilahnya. Ya tidak bisa semuanya harus seperti itu. Harus dipilah-pilah gitu. Ya harus dipilah-pilah. Jadi mungkin semangatnya saja yang ditularkan kepada SKPD bahwa sekarang kita pengen yang sederhana begitu. Tapi tidak bisa semuanya diperlakukan sama. Kendati surat edaran tentang larangan rapat di hotel merupakan produk pemerintah pusat, Dewan akan memanggil eksekutif untuk membahas bersama persoalan yang dihadapi anggota PHRI. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pengamat kebijakan publik Dedi Hermawan menilai penolakan perhotelan terhadap larangan PNS menggunakan fasilitas hotel terlalu reaktif dan berlebihan. Pengusaha seharusnya mencari terobosan dengan meningkatkan sektor pariwisata. Dedi menilai kebijakan Menpan merupakan aspirasi masyarakat untuk menghemat anggaran. Setiap kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah memang tidak akan memuaskan semua pihak ya. Tapi memang kebijakan ini dipilih sebenarnya merupakan aspirasi dari masyarakat banyak ya, yang menilai bahwa pengelolaan anggaran di negara ini kan cenderung boros gitu ya. Sehingga di era pemerintahan Jokowi ini dikeluarkanlah kebijakan yang sebenarnya memang aspirasi dari banyak orang untuk melakukan efisiensi anggaran dan pemangkasan item-item anggaran yang memang selama ini cenderung boros gitu kan. Nah, salah satunya adalah larangan untuk mengadakan kegiatan pertemuan rapat-rapat di hotel gitu. Nah, saya pikir ketika pihak hotel ya, industri hotel itu mau memprotes kebijakan ini, kalau menurut saya terlalu reaktif ya. Kenapa? Karena industri hotel sebenarnya tidak harus tergantung pada anggaran-anggaran atau kegiatan pemerintah, ya kan? Dan ini juga tentu menjadi problem pemerintah juga, bahwa bagaimana industri hotel itu bisa berkembang. Basisnya adalah perkembangan, salah satunya adalah sektor pariwisata. Gitu. Kalau pariwisata di berbagai tempat, ya, berbagai provinsi, ya, termasuk di Lampung itu berkembang dengan baik, ya, saya pikir industri hotel juga akan terkena dampaknya. Gitu. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Warga miskin Lampung Timur menuntut pendataan ulang penerima bantuan tunai program Keluarga Harapan. Tetaplah bersama kami. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan warga miskin Desa Mataram Baru, Lampung Timur tidak menerima bantuan tunai program Keluarga Harapan. Mereka menyerbu kantor desa dan menuding perangkat desa pilih kasih. Warga makin kesal begitu melihat keluarga mampu dan kerabat pamong justru mendapat bagian. Ratusan warga miskin Desa Mataram Baru, Lampung Timur mendatangi kantor desa 2 kali, Kamis petang dan Jumat pagi. Mereka mendesak kepala desa dan pamong mengubah data warga penerima bantuan tunai program Keluarga Harapan atau PKH. Sekitar 80% warga Dusun 1 Desa Mataram Baru tergolong miskin. Kelompok ini justru luput sebagai sasaran bantuan tunai PKH. Warga memprotes bantuan salah sasaran sehingga memicu perselisihan atau kecemburuan sosial. Yang berhak, mana yang tidak. Biarin kena semua rata gitu. Yang faktanya di lapangan gimana? Jangan pilih kasih. Ini yang ada gimana? Yang ada sekarang ada yang dapat, ada yang enggak. Samping rumah saya dapat, saya enggak. Karena saya di kebun, di data sebelah ini saya masih enggak ada di rumah kan. Kalau nggak layak ya nggak layak. Jangan asal pengertiannya dapat gitu, nggak tentu. Faktanya gimana ini? Ya faktanya ada rumah usaha, rumahnya mewah, usaha yang jelas. Bahkan yang miskin yang wajib dapat nggak dapat. Banyak bang yang nggak dapat. Banyak. Bahkan ada yang punya mobil segala macam kok pada dapat.
Perangkat desa dituding pilih kasih dalam penyaluran bantuan tunai PKH. Banyak warga miskin tidak terdaftar, sementara keluarga mampu atau kerabat perangkat desa justru mendapat bagian. Ya, jadi pada konsepnya kami ini ya hanya pemberitahuan. Jadi secara umumnya ini kami hanya mendampingi, tidak tahu bahwa data itu adanya dari pendamping PKH Kabupaten. Jadi kami juga akan menjelaskan dari segi teknisnya seperti apa, kriterianya apa, kita kan bingung. Sementara masyarakat ini masyarakat awam, tahunya dia dapat dan minta. Pamong meminta pemerintah dan petugas lapangan melibatkan Pamong dalam pendataan penerima bantuan. Keterlibatan ini mencegah ketidakadilan. Pamong khawatir terjadi konflik jika penyaluran bantuan selalu salah sasaran. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemerintah mulai menggulirkan program Keluarga Harapan kepada jutaan rumah tangga sangat miskin. Pencairan dana melalui kantor pos dengan nilai Rp500.000 setahun. Seperti bantuan tunai lainnya, program ini juga bermasalah karena penyaluran salah sasaran. Warga Lampung Timur kembali antre di kantor pos untuk mencairkan bantuan uang tunai program Keluarga Harapan atau PKH sejak kemarin hingga hari ini. Penerima bantuan tunai merupakan rumah tangga sangat miskin atau RTSM. Bantuan ini merupakan program perlindungan sosial bagi kesehatan dan pendidikan dasar. Setiap warga miskin menerima bantuan bervariasi, mulai Rp150.000 hingga Rp500.000. Nilai bantuan sesuai hasil verifikasi petugas lapangan. Seperti program perlindungan sosial lainnya, penyaluran program Keluarga Harapan diduga salah sasaran. Bantuan ini khusus bagi keluarga sangat miskin, namun banyak penerima justru golongan orang-orang mampu. Petugas pendata rumah tangga sangat miskin Kecamatan Labuhan Maringgai mengungkap kriteria penerima program Keluarga Harapan dengan nilai sesuai tanggungan. 500.000. Itu cair berapa kali? 4 kali. 4 kali. 1 tahun. Dalam 1 tahun dicairkan 4 kali. Ini kan di 2014, nanti 2015? Tahun 2015 kita belum ada informasi Pak, yang jelas kita penyesuaian di tahap yang terakhir di 2014 ini hanya 1 kali Pak. Kalau di 2014 hanya 1 kali ini, sebelumnya belum ada Mas ini? Belum ada, karena kita baru masuk. Baru masuk di penghujung tahun ya? Gitu. Jadi untuk 2015 belum ada kejelasan? Kalau masuk 2015 ya insya Allah terus berjalan Pak. Tetap berjalan? Nanti ada pendataan ulang? Kalau masalah pendataan ulang itu tidak ada Pak, hanya verifikasi data dan pemutahiran data. Penyaluran dana program Keluarga Harapan tahun 2014 masih membingungkan. Pencairan dana mestinya 4 kali, namun tiba-tiba disalurkan bulan Desember. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Bantuan tunai program Keluarga Harapan diduga banyak salah sasaran sehingga memicu kecemburuan sosial. Perangkat desa menjadi sasaran kemarahan warga miskin, padahal tidak tahu menahu mengenai pendataan hingga jadwal pencairan dana. Program ini tanpa sosialisasi sama sekali. Pemerintah menggulirkan bantuan tunai program Keluarga Harapan atau PKH sebagai program perlindungan sosial bagi rumah tangga sangat miskin atau RTSM. Penyaluran bantuan ini memicu kecemburuan sosial seperti bantuan tunai lainnya. Banyak warga sangat miskin tidak menerima bantuan. Sebaliknya tidak sedikit warga mampu justru berbondong-bondong mencairkan dana di kantor pos. Warga miskin menumpahkan kecemburuan sosial kepada perangkat desa. Warga miskin memprotes perangkat desa karena merasa layak menerima bantuan tunai atau PKH bernilai Rp500.000 setahun. Sementara perangkat desa tidak tahu sistem maupun jadwal pendataan. Kepala desa hingga pamong tidak pernah dilibatkan pendataan, verifikasi hingga pencairan bantuan tunai. Salah satu sasaran protes adalah Kepala Desa Labuhan Maringgai, Gunawijaya. Ia meminta pemerintah menyosialisasikan bantuan tunai program Keluarga Harapan. Ke Indonesia Harapan itu tahu nggak Kepala Desa? Kami Kepala Desa semua sama teman-teman tidak tahu. Katanya dari pendataan tahun 2011. Begitu ya? Iya, 2011
yang ada data BPS, statistik. Tapi nyatanya yang data tugas-tugas mereka masing-masing, nggak tahu petugas dari sosial katanya. Desa nggak dilibatkan sama sekali? Desa tidak dilibatkan, malah desa saat ini menjadi masalah. Masalahnya ya ada masyarakat yang memang layak tidak masuk, yang layak dapat artinya malah nggak masuk. Nah ini kan jadi masalah. Salah pemerintah sendiri hanya 300 KK. Verifikasinya berarti nggak jelas ini? Verifikasi tidak jelas. Bahkan laba mereka ada yang dikembalikan karena tidak jelas, tidak sesuai dengan pendataannya atau alamat ya? Iya. Alamat dan yang kelayakan daripada yang mendapat itu. Iya. Program Keluarga Harapan sebenarnya bertujuan membantu rumah tangga sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pengeluaran konsumsi. Program ini diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil, kesehatan balita serta bantuan pendidikan dasar anak. Dalam jangka panjang, program Keluarga Harapan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Penumpang kereta api mulai ramai menjelang libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Ikuti informasinya sesaat lagi. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Dapatkan satu stempel Christmas Kit setiap berbelanja di Chandra Superstore Tanjung Karang dan Chandra Superstore Metro dengan menyerahkan struk berbelanjaan Anda. Promo ini berlaku hingga 14 Desember 2014. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penumpang kereta api diperhitungkan melonjak mulai pekan depan seiring libur panjang anak sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Meski begitu, PT Kereta Api Indonesia Tanjung Karang belum berencana menambah gerbong. Stasiun Kereta Api Kota Bumi Lampung Utara memperkirakan lonjakan penumpang jurusan Tanjung Karang Palembang maupun Tanjung Karang Kota Bumi. Pemesan tiket mulai ramai, namun jadwal keberangkatan pekan ini masih normal. Kepala Stasiun Kereta Api Kota Bumi Catur mengatakan pemesanan tiket mencapai puncak pada pekan depan. Perjalanan kereta bakal didominasi kalangan pelajar serta pemudik Natal dan Tahun Baru. Angkutan kereta api bakal membuat posko. Untuk menghadapi Natal Tahun Baru untuk minggu-minggu ini belum ada lonjakan berarti lah untuk angkutan penumpang. Kemungkinan diperkirakan di atas tanggal 20 Desember mulai ada lonjakan penumpang. Kira-kira apa sih Pak persiapan PKKI menjelang Natal dan Tahun Baru Pak? Seperti sudah tahun-tahun sebelumnya kita menyiapkan posko angkutan Natal dan Tahun Baru. Nah itu untuk menjamin kesiapan kita angkutan armada kita untuk mengangkut angkutan liburan Natal dan Tahun Baru. PT Kereta Api Indonesia Tanjung Karang belum berencana menambah gerbong karena estimasi lonjakan penumpang masih bisa diantisipasi. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Uji coba mesin tanam padi di Desa Tanjung, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu gagal. Lahan persawahan terlalu basah sehingga mesin sering ngadat. Penanaman ini mensyaratkan lahan setengah kering. Dinas Pertanian Pringsewu berusaha meningkatkan produksi beras dan meringankan petani dengan penanaman padi menggunakan mesin. Uji coba sebelumnya lancar, namun mesin padi ngadat saat beroperasi di persawahan Desa Tanjung, Kecamatan Pagelaran. Kawasan ini dipilih sebagai lokasi uji coba mesin padi karena terkenal sebagai pemasok beras terbaik. Lahan persawahan sangat luas, sistem pengairan terjamin dan pola tanam sudah modern. Pemerintah ingin meningkatkan produktivitas gabah dengan bantuan mesin. Uji coba mesin tanam padi tidak memuaskan. Mesin sering ngadat dan benih tertanam kadang-kadang berlebih atau tidak benar-benar masuk ke tanah. Hasil penanaman bibit ternyata masih membutuhkan campur tangan petani. Apalagi penggunaan mesin tanpa keahlian berpotensi merusak lahan. Bupati Pringsewu Sujadi Sadat mengungkap faktor lahan terlalu basah sebagai kendala penanaman dengan mesin. Padahal penggunaan mesin ini mensyaratkan lahan setengah kering.
aktivitas petani. Kemudian tadi masih dalam tahap uji coba, yang diperlukan adalah penguasaan terhadap mesin, kemudian lahannya harus kering. Nah, kering, tapi tetap harus ada campur tangan petani sendiri. Jadi ya seperti yang tanam tadi, tahu-tahu 5 biji, padahal harusnya 1. Maka ketika 5 diambil lagi nanti, kemudian ditaruh yang kosong. Kepala Dinas Pertanian Pringsewu Iskandar Muda mengungkap uji coba mesin tanam padi di kawasan lain berhasil. Petani bakal terbiasa dan proses penanaman padi jauh lebih efisien. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Gerakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar maupun masyarakat umum makin gencar. Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi dengan narasumber Ketua DPP Granat Henry Yosodiningrat serta Badan Narkotika Provinsi. Dinas Sosial Tulang Bawang menggelar penyuluhan dan pencegahan bahaya narkotika, psikotropika, serta zat adiktif atau NAPZA. Sosialisasi ini bertujuan memerangi tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan pelajar maupun masyarakat. Sosialisasi bahaya narkoba dipimpin Bupati Hanan Arazak. Pemerintah mendorong pelajar memahami ancaman narkoba sebagai perusak generasi muda. Penyelenggara menghadiri sejumlah narasumber, termasuk Ketua DPP Granat Henry Yosodiningrat dan Badan Narkotika Provinsi Lampung. Bupati berharap aparat penegak hukum bekerja lebih keras memerangi penyalahgunaan narkoba. Tanggung jawab memberantas, kemudian membasmi peredaran, kemudian meminimalisasi pengguna semua. Sosialisasi bahaya narkoba dihadiri Forkopimda, tokoh masyarakat pemuda, ormas serta pelajar. Dari Tulang Bawang, Amir Mahmud dan Moses Rotama melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri Sekitar Lampung petang ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang dan terima kasih.